Pagi hari ini saya tertarik sekali untuk kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Dan saya selama beberapa minggu ini diberkati sekali oleh beberapa pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh minggu lalu Pastor Yosi. Kemudian hari Kamis Bapak David menyampaikan sebuah khotbah yang menurut saya sangat bagus. Dan saya rindu supaya kita ingin membangun dari dasar yang sama. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali kepada ayat yang kita baca hari Kamis lalu, untuk kita bersama-sama lebih mendalami dan mengerti apa itu kerajaan Allah. Mari kita sama-sama buka dan fokuskan perhatian kita pada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Boleh kita semua sama-sama membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Sudah? Sudah dapatkan semua ya Bapak Ibu ya? Baik yang membawa Alkitab suci maupun yang kita yang membaca bersama-sama, mari kita bersama-sama kita baca dengan sungguh-sungguh, kita coba perhatikan ayat ini, apa yang firman Tuhan coba sampaikan kepada kita. Bapak Ibu siap pagi hari ini? Siap ya? Amin. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, kita kemarin membahas ayat ini dan dikatakan Tuhan Yesus selama 40 hari dia berulang-ulang. Saya tertarik dengan kata berulang-ulang. Berulang-ulang itu berarti berapa kali? Yang pasti lebih dari 1 kali. Ada beberapa penafsiran yang berkata minimal ada 11 kali minimal yang dihitung, yang dicatat di dalam Alkitab. Dan menampakkan diri kepada kurang lebih 500 orang yang berbeda. Dan dia membuktikan bahwa ia hidup. Itu poin nomor 1 yang kemarin kita pelajari. Setuju? Dia harus menampakkan diri berulang-ulang. Bukan cuma 1 orang yang halu lihat Tuhan Yesus hidup lagi. Tapi ini banyak orang sehingga tidak bisa dikatakan 1 orang ini berhalusinasi. Ya, jadi jelas sekali bahwa apa yang dia lihat ini benar-benar kenyataan. Satu fakta sejarah. Nah, tapi yang menarik di ayat ini tidak berhenti bahwa dia membuktikan bahwa dia hidup. Tetapi yang saya tertarik bagian berikutnya di bagian akhir adalah berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sama-sama katakan kerajaan Allah. Nah, ambil waktu sejenak, mari kita pikir. Kalau Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri, membuktikan dia hidup, kita bisa memahami ya. Bisa mengerti ya, dia harus membuktikan bahwa ini beneran loh, ini aku beneran. Tapi kemudian yang poin kedua adalah menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Pertanyaannya, seberapa pentingnya sampai dia harus mengatakan itu berkali-kali? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kepada orang ini, kerajaan Allah. Kepada grup yang lain bilang, ini kerajaan Allah. Pertanyaannya tentu di dalam pikiran kita, kerajaan Allah itu apa? Dan sepenting apa? Kenapa Tuhan Yesus harus berkali-kali menyampaikan kepada murid-muridnya? Betul? Oke. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk kita mengerti apa kerajaan Allah itu dan mengapa kerajaan Allah itu begitu penting dalam kehidupan kita. Saya tulis dalam catatan saya, renungan saya begini.
Kerajaan Allah yang Tuhan Yesus maksud, yang pasti bukan ini, 3 hal ini. Yang Tuhan Yesus maksud bukan sebuah lokasi atau wilayah dari sebuah kerajaan. Jadi dia tidak sedang membicarakan sebuah geografis. Nanti kita akan punya kerajaan, lokasinya di Timur Tengah, antara perbatasannya ini. Kalau kita ngomongin lokasi kan selalu bicara perbatasan ya Bapak Ibu ya. Cakupan wilayah. Dia nggak membicarakan tentang itu. Itu pasti bukan itu. Yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menyampaikan suatu masa depan di mana Allah memerintah secara kekal. Kebanyakan dari kita waktu mendengar kerajaan Allah, apa yang terpikir dalam pikiran kita? Itu nanti. Waktu apa? Waktu kita sudah mati. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, itu namanya kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Dia tidak ngomongin suatu masa di masa depan. Dan yang ketiga, saya percaya kerajaan Allah itu juga bukan sebuah konsep, sama-sama katakan, konsep rohani. Bukan cuma sebuah konsep Bapak Ibu. Ini apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan kalau begitu? Kalau bukan lokasi, bukan suatu masa depan, bukan sebuah konsep. Menurut saya Tuhan Yesus itu menyampaikan sebuah realita. Ini definisinya. Ini menurut saya definisi dari kerajaan Allah. Yuk kita baca sama-sama yuk. Definisi kerajaan Allah. 1, 2, 3. Sebuah realita atau keadaan di mana kehendak Allah terjadi di dalam dan melalui hidup kita seperti yang Tuhan inginkan di surga. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebuah realita atau keadaan di mana kehendak Allah terjadi di dalam dan melalui hidup kita seperti yang Tuhan inginkan di surga. Jadi jelas dia tidak ngomongin tentang suatu masa depan, suatu saat nanti kalau kita mati, tapi dia sedang membicarakan sesuatu yang sekarang. Sama-sama katakan, sekarang, hari ini. Tanggal 1 Juni 2025. Ya, betul. Yang Tuhan Yesus maksudkan kerajaan Allah bukan suatu saat nanti, tapi dia bicara soal suatu realita hari ini. Bahkan hari ini pun bisa terjadi. Saya garis bawahi kata bisa. Bisa terjadi. Bukan di tempat yang lain, tapi di tempat ini. Di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita. Di dalam tempat bisnis kita hari ini 1 Juni 2025 dan besok 2 Juni dan seterusnya 3 Juni. Saudara. Jadi Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri bukan ngomongin soal sesuatu yang akan terjadi nanti. Dia sedang membicarakan yang sedang terjadi pada saat itu dan sedang terjadi sampai dengan saat ini. Nah, saya mau kasih kita gambaran apa sih kerajaan Allah. Saya boleh minta tolong dari Pak David untuk membantu saya. Ini andai kata ya Bapak Ibu, kita sedang membayangkan bahwa panggung ini adalah waktu sejarah manusia. Ya, mari kita mulai dari sini ya. Bapak Ibu bisa ngikuti saya ya. Suara saya masih terdengar? Masih ya. Andai kata kita anggap bahwa ini adalah, kayaknya nggak boleh terlalu dekat sini ya. Ini adalah awal waktu penciptaan. Oke? Dan saya ini adalah manusia. Oke? Ini manusia. Dan Pak David pagi hari ini mewakili Tuhan. Pak David adalah Tuhan, ya. Bapak. Oke? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, mereka ada di mana?
Mereka bersama-sama, mereka bersekutu, betul? Mereka bersekutu bersama-sama dan mereka berjalan bersama-sama, mereka berfellowship bersama-sama. Manusia tahu betul Tuhan itu seperti apa. Betul ya? Setiap hari mereka bisa ketemu, mereka bisa bersekutu dengan sangat intim, dan manusia itu mencerminkan Tuhan banget. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian jelas bahwa Tuhan itu membuat manusia menguasai seluruh dunia. Diberi daya yang luar biasa, tapi kemudian Tuhan memberikan sebuah perintah. Ya, karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas, harus dikasih pilihan. Dikasih pilihan adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Semua pohon ini boleh kamu makan. Tapi kalau kamu mau memilih taat, kamu akan bersama-sama dengan aku. Tapi saya sebagai manusia, saya kepingin jadi Allah. Saya terbujuk. Saya kemudian tergelincir dan jatuh. Sekarang saya tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan. Manusia nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi pada waktu manusia jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah? Bapak Ibu masih ingat di dalam kitab Kejadian, Tuhan ada di level yang mulia. Saya sudah jatuh di dalam level yang berbeda. Apa yang terjadi? Yang pertama kali kita baca dalam kitab Kejadian adalah manusia dan istrinya, kita baca saling apa? Saling curiga, saling menyalahkan. Betul nggak? Saling curiga, saling menyalahkan. Mereka tidak bisa lagi percaya satu sama yang lain. Begitu kehilangan kemuliaan Allah, langsung hubungan manusia dengan istrinya menjadi hancur. Kemudian apa yang terjadi lagi kalau kita jalan lagi dalam sejarah, kita mendapati bahwa keturunan berikutnya, Kain membunuh Habil. Ini kejahatan yang lebih serius lagi Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, dan kemudian Bapak Ibu harus kehilangan anak. Rasanya gimana? Kalau boleh ditukar, saya percaya kita mendingan kita yang mati daripada anak kita, betul nggak? Setuju? Lah lebih tragisnya lagi, yang bunuh siapa? Anaknya sendiri, saudara. Saudaranya sendiri. Bapak Ibu bisa lihat, kemudian terpecah menjadi bangsa-bangsa jauh dari Tuhan, memberontak, sementara Tuhan masih di sini, saudara. Tapi saya tidak bisa, manusia tidak bisa lagi berhubungan sama Tuhan. Tunggu ya. Jadi kemudian Tuhan kasih ilham nih. Kasih mencoba untuk menampakkan diri. Kirim apa? Kirim satu bangsa pilihan yang namanya bangsa Israel. Dia memilih Abraham dan keturunannya untuk menyatakan siapa Tuhan. Tapi saya sudah begitu buruk, sampai saya tidak begitu bisa mengerti Tuhan itu penuh kasih kayak apa. Karena yang saya tahu, yang namanya saudara, tanda kutip, itu kita harus bersaing. Saya tidak bisa percaya, karena sudah saling curiga. Sudah ada dosa masuk, yang dipikir adalah bagaimana saya bertahan hidup. Itu bukankah manusia? Pada waktu penciptaan, apakah ada pikiran kayak begitu? Tidak ada. Terus jalan kita baca, dalam sejarah manusia ada apa? Ada peperangan. Ada apa? Kemiskinan. Adalah apa lagi? Sakit penyakit. Saya mau tanya, sebetulnya Tuhan menciptakan itu enggak sih? Tuhan menciptakan sakit penyakit enggak? Dari sejak awal, Tuhan enggak pernah ciptakan itu. Kita ngalami itu karena pilihan kita sendiri. Manusia tidak mau taat sama Tuhan. Saya sudah enggak bisa lihat lagi Tuhan. Terlalu jauh jaraknya. Manusia enggak bisa lagi, walaupun Tuhan sudah pilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Sayangnya mereka juga kelakuannya sama aja, betul nggak? Bangsa Israel juga tidak taat sama Tuhan. Jadi tidak bisa mencerminkan Tuhan itu seperti apa. Nah kemudian,
kasih karunia Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus datang ke bumi. Dia menyatakan diri dengan cara yang kita bisa lihat. Dengan cara yang kita bisa dengar dan kita bisa tahu persis Bapa itu seperti apa. Yohanes 1 ayat 14 katakan dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari sini kita mempunyai sedikit gambaran. Nah, dikatakan menarik sekali, pada waktu Tuhan Yesus datang, kerajaan Allah datang. Kerajaan Allah datang. Nah, apa maksudnya kerajaan Allah? Perhatikan apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Apakah di dunia saat itu ada sakit penyakit? Ada. Apakah ada penderitaan? Ada. Ada kemiskinan? Ada. Ada saling menciderai? Ada. Betul? Ini penuh dengan kegelapan. Tapi terang itu datang untuk menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kehidupan yang sesungguhnya. Saya diajak untuk naik. Saya diajak naik ya Pak. Ya, saya diajak naik. Nah, perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus pertama kali datang dan kemudian dia mengadakan mujizat. Bapak Ibu masih ingat apa mujizat pertama yang dia lakukan? Menurut kitab Yohanes pasal 2, mengubah air menjadi anggur. Pertanyaannya di mana? Di Kana, di event apa? Perkawinan, di pernikahan. Tadi yang pertama hancur apa? Yang pertama hancur pada waktu manusia jatuh dalam dosa apa? Pernikahan. Bisa ngerti enggak? Yang Tuhan ingin nyatakan yang itu hancur, yang sudah tidak bisa dilihat lagi. Tuhan restorasi yang pertama. Dia membuat air menjadi anggur, yang lakinya tidak ada harapan, menjadi ada harapan lagi, bahkan lebih manis daripada yang sebelumnya. Terus Tuhan Yesus terus mengadakan mujizat, dan saya sebagai pengikutnya melihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat demi mujizat selama 3,5 tahun. Contoh lagi, tahu nggak mujizat yang kedua apa? Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki dari Nain. Kalau saya baca dalam Yohanes 4. Kenapa Pak signifikan? Saya pikir ya saudara ya, tadi di Kejadian kita kehilangan apa saudara? Adam kehilangan apa? Kehilangan Habil saudara. Di mujizat yang kedua yang dicatat dalam kitab Yohanes, itu kebangkitan seorang anak laki-laki. Well, mungkin cocok-cocokan mungkin ya, kebetulan pas. Tapi mujizat demi mujizat, kemudian Tuhan Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan orang yang lumpuh. Kemudian Tuhan Yesus yang keempat, dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saudara, dari pihak saya nggak bisa lihat. Yang dunia yang saya tahu adalah dunia yang penuh dengan kelaparan, betul? Dunia yang penuh dengan kemiskinan, betul? Tapi Tuhan Yesus menunjukkan sebuah realita yang baru, di mana dia ajak saya untuk naik, dan pada waktu ada Tuhan Yesus, nggak ada namanya kemiskinan, nggak ada namanya kekurangan. Yang cuma 5 roti dan 2 ikan, dia sanggup multiplikasi supaya kita punya lebih dari cukup. Pada waktu saya sakit, itu adalah realita. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan melalui kerajaannya, bahwa kemudian dia menyelesaikan masalah yang jadi masalah kita. Jadi pada waktu Tuhan Yesus selama 3,5 tahun berjalan, dan sampai di akhir pelayanannya, murid-murid melihat yang namanya kerajaan Allah. Saudara. Ini bukan bicara soal lokasi, bukan bicara soal apa tadi? Masa depan, tapi bicara soal realita. Ini loh ada 2 realita. Kalau realita dunia berkata, ya ada kemiskinan, ada perang, ada
Semua hal yang buruk, sakit penyakit, kutukan, itu ada. Itu realita. Tapi Tuhan Yesus menawarkan realita yang berbeda. Itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Saya berharap Bapak Ibu bisa ngerti ya. Bisa nangkep. Ini adalah tawaran, dua realitas, saudara. Beda banget. Begitu Tuhan Yesus muncul, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Orang dirasuk setan, Tuhan Yesus mengusir setan, saudara. Ya, dia membuktikan kuasa atas alam. Dia membuktikan kuasa atas kecukupan. Nah, kita diajak untuk mengalami itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus kemudian dia mati, dia bangkit, dan beberapa hari yang lalu kita peringati dia naik ke surga. Apa sih artinya? Dia naik ke surga supaya dia bisa mengutus rohnya, yaitu Paraklete itu, untuk menolong setiap dari kita. Artinya apa? Yang Tuhan Yesus mau adalah supaya kita terus menjalani kehidupan sejarah, itu sebagai bagian dari kerajaan Allah. Dia tidak mau kita menjalani kehidupan dalam realita kerajaan dunia. Nih sekali lagi, kerajaan dunia sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Tapi begitu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia memberikan sebuah realita yang berbeda. Ini loh, aku tawarin opsi yang lain. Kamu mau yang mana? Opsi A atau opsi B? Opsi kerajaan atau opsi kegelapan? Begitu kira-kira. Dan dia kemudian memampukan kita dengan apa? Memberikan, dia naik ke surga, supaya dia bisa mengutus Roh Kudus ke tengah-tengah kita. Thank you, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, bisa bayangkan bahwa kerajaan Allah sekali lagi bukan bicara tentang konsep, tapi dia sedang berulang-ulang meyakinkan kita semua ada realita yang berbeda yang kita bisa alami. Dia mencoba meyakinkan murid-muridnya sampai dengan hari ini, bahwa kalau kita menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kita ini bisa berjalan dan mengalami kerajaan Allah di dalam sejarah kita. Tapi sekali lagi butuh namanya kita untuk menerima tawaran untuk kita mau hidup sebagai bagian dari kerajaan Allah. Amin. Apakah ini membantu Bapak Ibu? Ya, membantu ya. Maka itu kalau Bapak Ibu perhatikan di visi dan misi JKI Mawar Sharon, visinya adalah apa? Menghadirkan kerajaan Allah dalam kasih, dalam kuasa, dan kemuliaan. Bapak Ibu, ini bukan suatu yang kita bikin-bikin, tapi yang memang sudah ada di dalam Alkitab, saudara. Sudah ada di dalam Alkitab. Saya sedang tidak merubah visi dari gereja ini, Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan ingin membuat kita lebih paham dan menghidupi visi dari JKI Mawar Sharon. Amin. Bapak Ibu tahu nggak Mawar Sharon itu apa? Mawar Sharon itu adalah sebuah bunga, saudara, yang para ahli teologi kemudian mengalegorikan itu sebagai salah satu sebutan dari Tuhan Yesus. Saudara. Mawar Sharon. Itu adalah sebutan dari Tuhan Yesus, sebuah bunga di Israel yang memberikan bau yang sangat menyenangkan. Jadi di tengah-tengah situasi yang lagi kacau balau, ekonomi lagi kacau balau, suasana keluarga rumah tangga kacau balau, ada Mawar Sharon. Ada bau yang menyenangkan, yang memberikan pengaruh buat orang boleh lihat, oh itu kerajaan Allah. Amin. Itulah Mawar Sharon, saudara. Saya pernah, Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu juga paling suka kalau lagi panas terik. Semarang lagi panas-panas nih.
Dan kemudian Bapak Ibu masuk ke sebuah mall atau sebuah gedung yang AC-nya dingin. Enak nggak saudara? Enak nggak? Sejuk, segar, ya toh? Realita hari itu adalah panas, terik, panas banget. Nggak enak banget. Tapi begitu Bapak Ibu memutuskan untuk masuk dalam gedung itu, Anda masuk dalam sebuah realita. Kita masuk dalam sebuah realita yang baru. Yang menyenangkan, walaupun tetap panas. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan menawarkan kepada kita sebuah realita yang baru. Sebuah realita yang berbeda yang Tuhan mau kita juga pancarkan melalui kehidupan kita. Makanya sekali lagi Tuhan Yesus selalu mengajar kepada kita untuk kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara ini tidak lagi mendoakan, ayo akhir zaman cepat-cepat datang saudara. Bukan saudara. Ini nggak ngomongin soal akhir zaman biar cepat-cepat hadir, saudara. Bukan. Ini ngomongin soal realita yang tadi kita ngomongin tadi. Realita yang Tuhan mau. Di mana pada saat dia ada di bumi ini, dia nunjukkan kepada kita Tuhan itu seperti apa. Pada waktu ada orang yang sakit, ada kuasa yang siap menyembuhkan. Ada yang hancur di dalam masa depan keluarga. Ada kuasa yang bisa merestorasi kembali, memberikan pengharapan. Amin. Itu yang Tuhan mau terjadi, saudara. Saya boleh minta pemain keyboard boleh kembali ya, minta tolong Pak David. Jadi itulah setiap dari kita adalah rekan sekerja Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, mari kita baca, dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Yuk sama-sama baca ya, setiap dari kita ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa kehendak Allah tidak terjadi secara otomatis. Tidak terjadi secara otomatis. Tetapi dia menginginkan setiap dari kita untuk ambil tanggung jawab, untuk kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Kita ini kawan sekerja Allah. Jadi sekali lagi kita ngomongin kerajaan Allah, luar biasa sekali mengubah air menjadi anggur di dalam pernikahan, kemudian membangkitkan anak yang mati, kemudian orang yang lumpuh dari semua hidup, dia dari lahir, dia bisa sehat kembali, memberi makan, dia berjalan di atas air, dan beberapa mujizat yang lain. Itu menggambarkan kepada kita sebuah pesan, ini bukan cuma pamer, tapi dia bilang, inilah realita. Inilah realita yang mestinya terjadi di dalam kehidupan kita yang percaya sama dia. Amin. Jadi pagi hari ini dia mau mengundang kita, mengajak setiap dari kita untuk bekerja sama. Kita tahu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan sebuah amanat buat kita, amanat agung. Amanat agung adalah mandat yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga kepada setiap orang yang percaya dan mengikut dia. Berapa yang percaya bahwa amanat agung itu untuk kita? Amanat agung untuk kita. Amin. Saya juga percaya Bapak Ibu. Yes. Saya berdoa setiap dari kita yakin bahwa amanat agung bukan cuma orang tertentu, tapi setiap dari kita itu punya bagian. Pertanyaan adalah bagaimana amanat agung ini dijalankan? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang aku sudah ajarkan kepadamu. Itu perintah untuk semua kita. Coba sama-sama katakan termasuk aku. Termasuk aku. Yang percaya, mengaku percaya dan ikut dia. Kenapa? Kita baca. Caranya gimana? Dalam Titus 2 ayat 7-8 dikatakan seperti ini. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amanat agung yang Tuhan Yesus berikan pada murid-muridnya mengajak kita untuk menjadi bagian kerajaan Allah, itu ternyata bicara soal hidup kita. Sama-sama katakan hidup kita. Bukan ngomongin soal apa yang keluar dari mulut kita tok, tapi seluruh hidup kita. Ketika kita hidup jujur, bersungguh-sungguh dan tidak bercela, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di tengah lingkungan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, dunia tidak bisa lihat realita kerajaan Allah. Tapi dunia berharap bisa melihat realita kerajaan Allah melalui siapa? Melalui pernikahan kita, melalui keluarga kita, melalui apa? Melalui cara kita kerja, melalui apa? Melalui cara kita berbisnis. Itu semuanya memberikan kesempatan pada dunia untuk bisa melihat kerajaan Allah itu seperti apa. Amin. Jadi kerajaan Allah bukan bicara soal nanti. Dia bicara soal sekarang, dan sekarang. Hari ini, di tempat ini, dalam hidup saya. Dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab. Dunia mungkin sekarang tidak membaca Alkitab. Tetapi mereka sedang membaca hidup kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka sedang membaca hidup kita yang seharusnya menjadi cerminan Alkitab, saudara. Cerminan kerajaan Allah. Realitanya seperti apa? Di dalam pernikahan kayak apa? Di dalam keluarga kayak apa? Dalam parenting seperti apa? Kita harus jadi teladan dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu merasa begini, saya mau tutup dengan ini. Bapak Ibu mungkin merasa gini, kok rasanya gak mungkin ya Pastor ya, kayaknya gak sempurna banget. Saya kan manusia, gak sempurna, penuh dengan kesalahan, penuh dengan hal-hal yang masih mendukakan Tuhan. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, tetapi untuk sama-sama sehat. Supaya lewat hidup kita, orang bisa melihat siapa Yesus sebenarnya. Saya berharap dan berdoa ini jadi pesan yang betul-betul masuk dan menguasai hidup kita. Bicara soal menghadirkan kerajaan Allah, itu tergantung kita Bapak Ibu. Visi menghadirkan kerajaan Allah itu harus mulai dari kehidupan kita. Maka itu kalau Bapak Ibu perhatikan dalam misi JKI Mawar Sharon, saya katakan bagaimana kita mencapai visi adalah kita membangun kehidupan yang solid. Bapak Ibu nggak mungkin kita bisa mengabarkan kerajaan Allah kalau saya secara pekerjaan saya tidak bertanggung jawab. Loh? Saya tidak baik dengan pasangan. Saya tidak menghargai pasangan saya. Saya memperlakukan anak saya dengan kasar. Apapun yang saya katakan di mimbar tidak punya arti apa-apa. Kalau hidup saya tidak mencerminkan apa yang saya katakan, betul? Begitu juga setiap kita. Setiap kita ini punya, saya percaya punya mimbar Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu tidak perlu
ada di mimbar ini. Tapi setiap dari kita punya mimbar kita masing-masing. Ada orang yang tiap hari sedang membaca hidup kita. Mungkin mereka tidak tertarik untuk baca Alkitab, tapi saya berdoa supaya mereka tertarik untuk melihat Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Jadi ketika kita hidup konsisten dengan kabar baik yang kita beritakan, kerajaan Allah tidak hanya terdengar di telinga, tetapi terasa di hati dan terlihat oleh mata. Saya katakan sekali lagi, kerajaan Allah tidak hanya terdengar oleh telinga, tapi terasa di hati dan terlihat di mata dunia. Saya berdoa, setiap dari kita boleh menangkap kebenaran ini. Kerajaan Allah bukan bicara nanti, kerajaan Allah bicara hari ini.